Direkam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tali salamat, linguna latai, salam sahujud karende malempang, adil katalino, bacuramin kasaruga, basengat kajubata, Arus, 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 arus. arus. Ya, selamat malam para sahabat literasi. Selamat datang dan selamat bergabung dalam acara obrolan santai yang diselenggarakan oleh Komunitas Literasi Kabupaten Lamandau. Obrolan kita kali ini bertemakan tentang literasi di sekitar kita. Nah, bersama saya, Mahiang, yang akan menjadi pewara dalam acara ini, akan hadir Kak Iis, Ariska, dan Kak Aldo. Ya, mereka adalah narasumber kita yang luar biasa menurut saya karena mereka kiprah mereka di bidang literasi ini luar biasa ya. Kalau seperti yang kita sudah tahu bahwa literasi adalah kunci untuk membuka berbagai pengetahuan dan wawasan. Nah, dengan kehadiran Kak Aldo dan Kak Iis ini, kita akan membahas bagaimana sih literasi di sekitar kita. Ya, dalam hal ini di sekitar Kak Iis dan di sekitar Kak Aldo. Baik, sebelum memulai acara kita malam hari ini, izinkan saya memberikan informasi tentang kegiatan kita malam ini. Jadi nanti ini ada berupa obrolan saja. Jadi ini benar-benar ngobrol. Nanti saya akan sambil ngobrol sama Kak Iis, sambil ngobrol sama Kak Aldo gitu kan. Terus nanti di akhir akan ada boleh kita buka sesi tanya jawab untuk rekan-rekan yang sudah hadir. Ya, sebentar. Mungkin em, sebelumnya nih kita mau mengenal dua narasumber kita malam hari ini. Ada Kak Iis, kita mulai dari Kak Iis dulu ya Kak Aldo. Kak Iis, mau dong profil atau perkenalan dari Kak Iis. Oke, baik. Sebelumnya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Waalaikumsalam. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, tabe selamat, linguna latai, salam sahujud, karendeng, malempang, adil, katalino, bacuramin, kasaruga, Arus, arus, dan bahasa arus. ingat kalimat. Oke, baik, selamat malam semuanya. Senang banget ya, akhirnya komunitas literasi jumpa, walaupun via Zoom. Perkenalkan, saya Iis Ariska, Kak Aldo, Kak Mahyang. Kak Mahyang ini rekan menulis, rekan literasi ya, Kak. Saya seorang guru, terus penggiat literasi, belajar juga sih pastinya. Eh, Sekolahnya TK-nya TK Pertiwi, terus SD 3 Nangabulik, SMA 1 Bulik, saya alumni SMA 1 Bulik, SMA, terus S1-nya saya di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Unlam Banjarmasin. Tuh, itu sekitar info dari saya, perkenalan dari saya. Terus hobi menulis, pasti menulis, membaca, terus organisasi, kegiatan itu hobi saya. Selain itu juga saya juga anak pramuka pastinya. Selain pramuka, apa ya, kegiatan-kegiatan yang berbau literasi itu kan gak cuman membaca dan menulis, ada berkarya, misalnya bikin apa, kegiatan apa-apa, pokoknya itulah pokoknya dari saya. Itu profil dari saya, profil singkat saya. Itu aja sih Kak Mahiang. Kalau Baik, terima kesibukan kasih. sekarang mengajar. Heeh. Oh, bukan mengajar ya Kak ya. Iya, Oke, oke. Nah, kalau nggak salah kan Kak Iis ini sendiri adalah pendiri teras belajar Lamandau ya Kak ya. ya siap. Iya. Nah Kak, kita penasaran nih Kak. Em, Kenapa sih Kakak mendirikan teras belajar? Apa yang menjadi motivasi Kakak? Terus Hmm. kenapa bisa jadi mendirikan ini teras belajar Lamandau ini? Oke, baik. Terima kasih Kak Mahiang. Ya. Teras belajar ini awalnya itu karena memang basic guru, terus saya hobi anak kecil, pulang kuliah itu kan mau ngapain nih? Biasanya kalau pulang kuliah liburan,
itu pulang kuliah lulus saya mau ngapain nih sebelum jadi guru. Ternyata di sekitar saya banyak anak-anak, pokoknya anak-anak yang Kak kerjain dong PR-ku, kerjain dong iniku. Nah jadilah rumah itu jadi tempat teras belajar. Teras belajar itu nggak cuman awalnya itu nggak cuman belajar baca tulis hitung, tidak. Waktu itu karena saya pernah pendidikan marching band, tahulah tangga nada, not balok dan lain sebagainya. Anak-anak sekitar itu ajarin dong Kak, lagu Indonesia Raya tuh not baloknya seperti apa. Oke, kalau setiap hari gitu, kenapa nggak aku bangun aja teras belajar? Itu selain itu, kepedulian pendidikan dan literasi di sekitar itu sangat diperlukan di abad ini. Nah, waktu itu tahun 2020 kalau nggak salah saya mendirikan itu sendiri, ada circle, ada frekuensiku yang hilang di tulisan salah satu buku. Itu dia di bidang IT, saya di bidang pendidikan. Lalulah membangun teras belajar ini. Pertama itu ya memang kepedulian tentang pendidikan di sekitar kita di masyarakat itu. Wow, keren ya Kak ya. Berarti dari peduli dengan masyarakat, dengan Iya. keadaan sekitar ya. Sebentar Kak. Terus berarti sampai saat ini tes belajar tahun berapa Kakak dirikan Kak? Mulai berdiri itu. 2020, Oh, berarti pas zaman COVID itu Kak atau sebelum pas sudah COVID? sebelum Oh, sebelum sebelum COVID ya. 2020 itu udah mulai terkenal nih, ada yang tertarik nih, ada yang udah, oh ada teras belajar ya ternyata di Lamandau. Oh ternyata di Lamandau ada tempat belajar yang seperti ini ya. Awalnya itu kan kayak taman baca. Mau saya tuh mau Mm-mm. ada taman baca dan lain sebagainya. Tapi kenapa nggak saya dirikan sendiri sih ada teras belajar ini? Nah, pas COVID pas COVID itu tetap sebenarnya tetap bukan melanggar aturan, tetap ada, tapi dengan cara-cara yang tidak langsung bersentuhan langsung tidak, tapi tetap tetap buka waktu itu. Oh, begitu. Ha. Terus kakak sendiri saat ini dengan siapa saja yang terlibat dengan kakak? Cuma kakak sendiri atau mungkin ada rekan-rekan yang membantu di situ? Ada Kak, selain dukungan dari teman-teman literasi sampai provinsi, terus perpustakaan daerah kita, terus itu juga saya naikkan waktu saya dinobatkan jadi pemuda pelopor bidang pendidikan waktu itu. Nah sekarang yang membantu saya gurunya udah ada 4 yang mengajar di teras belajar. 4 orang ini ada mahasiswa, ada siswa yang dia untuk kakak bina damping untuk di teras Hmm. belajar di kelas A dan B. Kelas A dan B itu ada tingkat TK dan SD. Oh, berarti ini khusus untuk TK SD aja berarti Mas ya Kak ya? Sebenarnya sampai SMA untuk public speaking, tapi karena eh, apa namanya keterbatasan waktu, ini hanya sampai SMP aja. Oh, begitu. Berarti Kak Aldo juga bisa bergabung dong ya sama saya. Boleh, boleh Kak Aldo. Boleh Atau mau dong. buka di sana nih? Iya ya. Boleh nih, boleh banget. Kira Iya, sektor pendidikan tentunya berarti harus kita perhatikan dong gitu kan. iya Iya, benar, betul. betul. Iya. Pendidikan tuh dasar dari segalanya. Iya benar-benar Mm-mm. benar setuju. Ah, keren banget sih Kak. Jujur salut Nah, di banget sini sih. Di sini kan juga ada Siap. Kak Aldo nih. Kita ke Kak Aldo dulu ya Kak Is ya. Nah, Kak Aldo Ya, ini adalah duta baca pelajar tahun 2024 ya kan Kak? Wah, Kabupaten Lamandau. Nah, ini ayo dong. Kita mau lihat perkenalan profil Kak Aldo dulu ya. Karena ini kita bareng-bareng, jadi kita langsung bareng dari awal sampai akhir aja ya Kak ya. iya Jadi boleh biar banget. nggak sendiri-sendiri gitu. Sebentar, ini saya tampilkan, ini ada, kalau Kak Aldo dia tadi ada nyiapin perkenalan, nggak apa-apa. Atau Kak Aldo mau bacain aja untuk perkenalan kakak? Kakak mau Boleh perkenalan ke di-share saya? sih Kak. Oke, share aja ya. Oke, sip. Saya sharein ya. Saya bagikan ke kita. Ini sudah terlihat belum ya? Belum. Oke, sudah terlihat ya. Ya, ini perkenalan diri dari Kak Aldo Oktama. Jadi Kak Aldo Oktama ini adalah, oh ini, Kak Aldo lahir di Bayat,
tanggal 12 Oktober 2007. Berarti Kak Aldo usianya 18 tahun ya tahun ini ya. Kemarin 17 Ya, ya. benar Kak. Udah sweet 17 nih, ya Asik. kan? Kemudian Kak Aldo itu bersekolah di SMA Negeri 1 Balantikan Raya kelas 11. Iya, benar. Kemudian alamatnya di Jalan di Bayat sana, ya Balantikan Raya. Instagramnya Aldo Oktama. Jadi buat teman-teman yang mau follow Instagram Kak Aldo, silahkan di Aldo.Otama. Ya, oke. Itu kemudian prestasi Kak Aldo itu ada sebagai duta baca tahun 2024 ya, Kak. Iya, benar. Kemudian Bujang Dara ini tahun berapa, Kak? Nah, di Bujang Dara saya berkesempatan mendapatkan dua nominasi. Yang pertama saya menjadi runner up dua Bujang Lamandau 2023 dan Bujang Lamandau Intelijensia tahun 2023. Wow, keren sekali ya. Tahun 2023. Jadi ternyata tidak hanya di bidang akademik ya, Kak Is ya. Kak Aldo juga di bidang non-akademik juga berprestasi. Terus ini ada Keren. OSIS ya, Kak ya? Iya, Kakak di saya OSIS? pas SMP saya juga pernah menjadi ketua OSIS dan puji Tuhannya lagi kembali pada tahun 2024 saya menjadi ketua OSIS SMA Negeri 1 Belantikan Raya periode 2024-2025. Wow, keren ya. Jadi aktif di berbagai bidang ya Kak Aldo ini. Ya, keren sekali. Jadi memang ya teman-teman narasumber kita pada malam hari ini keren-keren semua ya. Apalagi Kak Iis tadi sebagai pemuda pelopor keren ya. Jadi em, sebenarnya kita masih sama Kak Aldo nih. Kak Aldo, em, apa ini yang membuat kakak itu boleh cerita nggak sih Kak, bagaimana pengalaman Kakak bisa ikut kegiatan Duta Baca Pelajar Kabupaten Lamandau? Menyangka nggak sih akan menang? Nah, oh gini, saya bakal cerita dari sedihnya dulu nih. Oh sedih ini, waduh. Sebentar Kak, saya cari tisu dulu nih mau nangis. Jadi pas awal tahun 2023 ya, pada masa itu ada pemilihan Paskibraka gitu, Mm-mm. Paskibraka Kabupaten. Saya juga mempersiapkan diri pada masa itu dan besar harapan saya memang untuk terpilih di Paskibraka Kabupaten Tamandau gitu. Namun ternyata Tuhan nggak ngasih kesempatan itu. Saya cukup sedih sih teman-teman. Mungkin ya sebagai siswa, sebagai orang biasa, saya juga ngerasa kayak masa sih saya udah usaha nih, gak dapet nih apa yang sebenarnya udah saya wishlistin, udah saya harapin gitu. Tapi ternyata kayak Tuhan tuh punya jalan sendiri nih buat kita nih teman-teman gitu. Dan saya ditawarin sama guru pembimbing saya di itu perpustakaan, Bu Nopi gitu. Dan saya juga dibantu pihak-pihak guru lain yakni Pak Supra, Bu Aisyah gitu yang membantu saya dalam mengikuti nih ajang Duta Baca gitu. Pertama saya ditawari oleh Bu Nopi nih buat ikut. Saya sebenarnya rada ragu gitu ya, karena saya eh, walaupun saya memiliki ketertarikan pada bidang literasi, saya belum cukup menunjukkannya kepada teman-teman saya gitu, belum memiliki kontribusi yang besar gitu. Tapi guru-guru yakin dan percaya bahwa misalnya saya bisa nyoba dan nunjukin kalau misalnya nggak ada kata terlambat untuk mencoba dan melaksanakan apa sih yang mau kita usahakan untuk daerah kita gitu. Eh, awal akhirnya saya nyoba gitu buat makalah gitu dan puji Tuhan sebenarnya saya juga ke beberapa kalinya untuk membuat makalah karena teman-teman guru sangat-sangat membantu saya gitu mendukung saya jadi saya memiliki pengalaman dalam membuat karya tulis gitu. Sampailah pada saat saya menjadi enam besar dipanggil untuk mengikuti audisi ke pemilihannya di kabupaten gitu di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lamandau gitu. Pada saat itu saya benar-benar senang gitu pada saat ketemu teman-teman yang lain, ketemu dinasnya gitu dan benar-benar itu pertama kalinya saya ke Dinas Perpustakaan dan Arsip gitu dan mereka memiliki berbagai koleksi buku dan saya sangat suka pada saat itu pada saat waktu menunggu saya membaca mitologi Yunani gitu. Pada saat itu saya jadi kayak saya cukup bersyukur gitu Tuhan ngasih
kesempatan lagi untuk saya mencoba hal baru gitu. Di masa lalu Tuhan pada 2023 ngasih kesempatan buat jadi bujang Lamandau gitu, dan akhirnya 2024 ternyata menjadi duta baca Kabupaten Lamandau gitu. Untuk ditanyanya menyangka atau tidak, jujur saya nggak nyangka gitu. Tapi ketika saya terpilih, saya benar-benar bersyukur gitu, karena tentunya ini bukan hebat dan kuatnya saya, tapi ini karena dorongan teman-teman dan serta rekan-rekan guru, seperti itu Kak. Wow, keren sekali. Berarti besar sekali ya jasa guru di dalam ini ya Kak ya. Di dalam ketika Kakak melamar jadi duta baca kemarin, ya kan? Mereka apa membantu Kakak terus memberikan informasi. Itu kalau nggak salah kan Kak Iis juga kemarin sempat membimbing siswanya ya tahun Siap 2022 ya Kak, Kak. siap 2002 ya 2022 dapat juara harapan Al Fernando tingkat provinsi Kalimantan Tengah, duta baca. Terus tahun kemarin kita ketemu ya Do ya, bawa juga Iya, satu. Jangan-jangan dia lupa. Siap saya 2 tahun ingat cuma kayak berturut-turut. Keren keren. Nah, saya tanya nih sama Kakak berdua, nanti boleh pilih siapa yang mau jawab duluan. Sejak kapan Kakak berdua ini tertarik dengan dunia literasi? Ya, Em, kenapa bisa tertarik? Ada apakah ada ini? Kira-kira siapa yang menjadi inspirator di dalam dunia inspirasi sampai akhirnya tertarik dengan dunia literasi? Monggo Do, jawab dulu. boleh Sosok nih, yang oke. menginspirasi Terima kasih gitu? nih Kak untuk kesempatannya ya. Untuk Iya, siap. awal tertarik dengan dunia literasi, bagi saya sebagai seorang anak gitu, saya yakin dipercaya bahwa guru pertama saya ialah mama saya sendiri atau orang tua saya sendiri gitu. Bagi saya mau memiliki kontribusi yang besar dalam mendukung eh, aku gitu. Jadi aku benar-benar senang sebenarnya sama dunia literasi ini, karena ya awalnya mama yang mengenalkan dengan membaca menulis gitu, mengenalkan akan buku-buku di dunia ini gitu. Untuk apa terjunnya langsung nih untuk ketertarikan ya. Dulu sebenarnya sebagai seorang anak kecil gitu ya, saya memiliki mimpi gitu. Kalau dulu mimpinya pengen jadi dokter gitu. Jadi saya ketemu buku di perpustakaan sekolah saya di SD gitu. Saya yang paling saya ingat nih. Pokoknya itu Adit si dokter kecil atau dokter cilik gitu judulnya. Nah, itu sih awal ketertarikannya gitu. Karena yang menggiring itu karena mimpi gitu. Dan saya mau nyatet nih buat teman-teman semua bahwa mimpi itu bisa membawa kita ke tempat yang lebih jauh. Jadi nggak perlu takut untuk bermimpi. Tapi untuk disclaimer-nya udah ganti mimpi. Oh, udah ganti mimpi. Mantap. Ini keren, keren. Oke, kalau Kak ini Keren. sendiri, gimana Kak? Siapa yang menjadi Hmm. inspirasi Kakak? Kalau jadi inspirasi yang pasti yang pertama orang tua sebagai penyemangat. Benar ya kata Aldo ya Kak Mayang ya, mohon izin. Terus yang kedua, saya itu senang sekali sama almarhum Eyang Habibie Kak. Sama kayak Saya. Mbak Najwa Shihab. Jadi awalnya itu kalau memang suka literasi itu emang apa ya, literasi itu bagi saya itu menjawab kepenasaran kita, sebuah jawaban. Literasi itu sebuah perjalanan yang memang kalau orang bilang kita penasaran sesuatu, kita harus cari jawaban. Jadi dari literasi itu kita dapat jawaban, kita bisa berkembang dari literasi itu. Sebenarnya saya awalnya bukan mau jadi guru. Saya ini basicnya pengen jadi ya jaksa. Saya suka hukum, Kak Mayang sebenarnya. Iya, Keren. tiba-tiba jadinya jadi guru itu dong. Jadi apa yang kita mimpikan itu kadang nggak sesuai. Jadi life is a choice itu benar. Hidup itu adalah pilihan. Orang tua menyuruh, udah kamu jadi guru aja. Padahal SNPTN-nya saya lolosnya ya tingkat Kabupaten Lamandawak tahun 2011 itu hukum di Universitas Lambung Mangkurat. Tapi karena orang tua mintanya guru, masuknya bahasa Indonesia, jalan takdirnya jadi guru bahasa Indonesia, dan memang harus bergelut di dunia pendidikan, mau tidak mau, inilah jalannya itu. Kalau suka dari literasi, karena memang saya hobi menulis dari sejak saya SMA, saya tidak bisa tidak menulis. Jadi apapun itu kadang saya tulis, apa aja saya coret, saya tulis. Jadi kemarin
baru aja isi di RRI itu kenapa sih harus ditulis terus nih agendanya padahal agenda saya mepet-mepet. Jadi saya itu terbiasa semua itu harus saya tulis. Misalnya hari ini saya ada jadwal nih siaran dengan Kak Mahyang misalnya besok saya jam ke berikutnya saya apa itu saya tulis. Jadi oh saya punya jeda sedikit nih. Itu saya memang hobi menulis gitu Kak. Keren-keren. Wow, berarti memang ini ya dari sini kita dapatkan bahwa keluarga itu, dalam ini juga mama juga itu berperan besar ya dalam apa? Dalam meningkatkan literasi. Banget. Nanti bisa jadi ini buat buat inspirasi kita untuk pertemuan selanjutnya ya. Iya, siap. Siap. Ada B.J. Habibie, Najib Shihab juga ya kan. Nah, terus Iya. ini tadi saya lupa nanya sama Kak Aldo. Kemarin itu ketika em, jadi baca judulnya apa sih Kak? Penasaran saya kepo loh. Eh, KTI-nya Ya KTI-nya apa? apa? oke nih. Saya pindah tempat dulu sebentar ya, Kak ya. Oke siap. Tapi tetap ada. Oke siap. Nah, untuk karya tulisnya ya. Awalnya namanya karya tulis saya itu Mahaum Literasi dalam upaya meningkatkan literasi di Kabupaten Lamandau gitu. Nah, jadi saya mau menunjukkan sifat kedaerahan gitu. Nah, namun ketika untuk di ajang provinsi gitu, kata dinas lebih baik kita menggunakan eh, Indonesia gitu, full Indonesia gitu. Jadi lebih mudah diterima oleh masyarakat dan saya benar-benar yakin juga gitu dan akhirnya saya ganti menjadi Tilika, tingkatkan literasi kalangan siswa gitu. Jadi fokus utama dari proker atau program kerja saya ini yakni di siswa gitu. Jadi ada berbagai aspek yang saya ingin tonjolkan gitu seperti bagaimana untuk meningkatkan literasinya, bagaimana kita tuh bisa mengcombine atau menyatukan bidang literasi ini dengan bidang lainnya yakni olahraga gitu nih Kak. Jadi semisalnya kita bisa ngadain nih apa yang namanya jalan sehat sembari literasi gitu. Jadi ketika kita sampai ke pos-pos tertentu gitu, kita bakal kasih challenge ke pesertanya dan ini yang bakal meningkatkan literasi. Di challenge ini bakal kita adakan kegiatan-kegiatan literasi gitu Kak, seperti TTS dan lainnya gitu. Nah, dan selanjutnya nih bakal kita adain di sekolah SMA Negeri 1 Belantikan Raya. Jadi stay tune untuk akun Instagram sekolah kita juga nih teman-teman. Oke, keren keren keren. Jadi gitu ya. Ternyata literasi bisa dibuat sambil olahraga juga ya. Saya baru kepikiran itu. Iya. Oke, keren keren. Nah, sekarang nih nah kan em, sudah tadi kita sudah tahu nih ada foto inspirasi, terus juga kita Kak Aldo juga sudah cerita nih judul-judul apa judul judul ininya ya KTI-nya. Nah sekarang pasti nih kan kakak-kakak ini pasti suka menulis, suka sebelum tadi kan Kak Aldo juga sudah cerita nih buku pertama yang dibaca. Nah tapi saya mau tahu, saya penasaran. Kak Iis sama Kak Aldo pasti punya penulis favorit, ya kan? Mau tahu dong penulis favoritnya siapa? Terus kenapa orang ini menjadi penulis favorit? Oke, Eh, siapa dulu nih? siapa dulu nih? Ah, Boleh, tadi silahkan. Kak Iis deh. Tadi kan Kak Aldo sudah nih. Oke, Sekarang Kak Iis dulu. penulis favorit. Penulis favorit Darwis Terelie pastinya. Heeh. Terus kenapa jadi Darwis Terelie? Pertama itu saya baca bukunya itu Rembulan Tenggelam di Wajahmu. Itu Mm-mm. buku pertama saya baca novel. Setelah itu saya penasaran nih, kok banyak banget nih Terelie ini apa? Ternyata dari bahasa India, bukan nama dia, Darwis. Waktu itu saya jadi BEM di Universitas Lambung Mangkurat. Selain itu juga saya jadi anggota Himpunan Mahasiswa Sastra Indonesia di sana. Kak, gimana nih kalau kita datangin penulis ini? Saya penasaran awalnya, saya penasaran sama beliau. Kenapa sih dia nama penanya ini Terelie? Saya nggak tahu, karena saya bukan anak bahasa waktu itu. Saya bukan orang yang hobi bisa baca langsung ini. Tapi karena tuntutan kampus, tuntutan jurusan, kamu nih harus nih, kamu harus tahu nih apa nih, ini apa, nama pena itu seperti ini. Udah, saya ngotot. Gimana nih tim, kita datangin Darwis Terelie di kampus kita. Alhasil bisa mendatangkan dari situ juga saya tertarik, oh ternyata gini loh
penulis itu. Oh, ternyata dia seorang penulis itu nggak mesti harus menampilkan namanya. Nama aslinya itu Darwis loh. Dari situ saya tertarik, saya senang, saya suka gitu Kak. Oh, keren-keren. Berarti udah Iya. ketemu langsung sama orangnya ya? Ih, Langsung. Karena saya penasaran, kalau saya penasaran itu Kak, gimana caranya saya udah nih ngomong sama komunitas, ngomong sama kampus, Pak, Pak Dekan, kami bulan bahasa kami datangin ini, dan alhamdulillah kalau ada Kak Ita, saya bisa menyapa Kak Ita, kita udah pernah nggak mendatangkan sosok mungkin bukan penulis juga bukan, tapi memang sosok pemain film, tapi dia hobi di bidang literasi. Itu siapa ya? Lupa waktu itu di Lamandau. Dan saya pernah selain Darwis itu Laskar Pelangi, Andrea Hirata, itu juga ya, zaman saya SMA. Saya sempat keren. bikin nobar besar-besaran waktu itu di Lamandau, Kak. Di gedung GPU pertama kalinya waktu itu. Kerjasamanya dengan Wow. Yayorin. Iya, kalau mau Yayasan tahu, Orang Utan Indonesia ya, Yayasan Orang Utan Indonesia ya, siap, Yorin. siap. Tulisan pertama Wow. saya ada di sana. Perjalanan Ih, pertamaku ada di keren. sana. Yayorin. Ih, keren. Wow. Keren Itu. sekali ya, Kak Iis ya. Waduh, berarti Enggak juga. ya ampun. Oke, It- sekarang kita ke Aldo. Siapa penulis favorit, Kak? Nah, benar banget seperti yang disampaikan kakaknya Terelie, tapi aku mau highlight yang lain aja nih, yakni Kak Jeremy. Jerome Pauline gitu. Saya suka banget sama Mm-mm. Kak Jerome Pauline dan ngikutin banget gitu. Dan saya sangat suka sama karya tulisnya yakni Mantapu Jiwa gitu. Jadi dia ceritain tentang kehidupannya gitu. Dia ngasih support dan ngasih tentang buku MTK. Jujur aja saya memang lumayan tertarik dengan matematika gitu. Jadi ya itulah makanya saya favorit banget sama Kak Jerome gitu. Keren, 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 keren. Wow, aduh. Ini mereka memang benar-benar menginspirasi ya. Jadi memang luar biasa dengan kakak-kakak ini. Nah, terus kakak ini lebih suka, sukanya apa sih kak? Kakak lebih suka bukunya itu dalam bentuk literasi ini, lebih sukanya dalam bentuk cerpen atau novel? Terus punya tidak cerpen atau buku favorit? Kalau Untuk saya sih buku yang novel. paling suka. Oh, kalau kak Iis suka novel. Kalau kak Aldo sukanya apa? Kalau saya tipikal yang bebas gitu, tapi saya juga suka sama yang kayak manhwa gitu Kak, atau Oh manga-manga iya gitu ya. Kak. Iya, iya betul ya. Ih, sekarang lebih mudah ya Kak ya, lebih apa? em, saya juga suka Kak manhwa itu karena kan ini ya kadang-kadang misalnya kita itu bagus sih buat menurut saya untuk belajar bahasa ya. Kalau kita nggak tahu Iya, ininya, artinya, oh sudah dilihat dari gambarnya, oh sepertinya jadi seperti ini. Em, kalau iya, misalnya kita punya bener. bahasa asing kan gitu. Iya Oh iya gitu benar juga Kak. juga Ada fiksi-fiksinya yang lumayan menarik gitu. Iya, karena kita pakai mata juga bisa ngelihat, jadi nggak cuma dinikmatin ini, jadi kita ngelihat karya-karyanya dalam bentuk apa animasinya ya, keren keren. Terus ini Kak, kalau kalau Kak Aldo sendiri, kemampuan menulis yang Kakak saat ini dapatkan, itu didapatkan secara otodidak atau Kakak pernah ikut pelatihan gitu Kak? Kalau saya sendiri, saya memang lumayan suka menulis gitu. Saya tertarik gara kayak seperti dikasih tugas gitu ya di sekolah kayak dibuat cerita gitu. Saya bukan tipikal yang terbebani gitu ketika dikasih tugas buat cerita gitu. Cuma saya sangat menunggu untuk hal itu gitu. Terus kalau misalnya Mm-mm. karya tulis ilmiah gitu ya, saya kalau karya tulis ilmiah dibantu oleh guru sih apa masih diajar oleh guru gitu. Tapi kalau semisalnya buku untuk cerita gitu, ya saya otodidak aja sih. Oh keren keren. Wah, keren juga ya. Tadi itu juga si ini ya, si Kais, tadi itu ada si Sandika, salah satu peserta kita bilang kalau dia juga suka sama Terelie loh. Oh, Iya kan? Iya. sorry baru masuk lagi. Laptopnya Ya nggak hang. apa-apa Kak. Nggak Halo, apa-apa Kak. ya, Selamat datang, selamat bergabung. Selamat bergabung kembali Kak. betul.
Jadi komunitas kita. Iya. Jadi tadi ada Kak Sandika Meyano itu juga waktu kakak cerita tentang tentang si Kak Terelie, si Kak Sandika juga ngomen gitu kalau wah aku suka juga sama beliau gitu. Oh, Jadi banyak Emang banget ya yang suka kebanyakan Terelie penulis ya. suka sih ya. Iya, Untuk murid saya para di sekolah juga. pembaca emang Iya, suka-suka banget sama buku Terelie karena emang spektakuler sih beliau. Saya sangat-sangat iya menghargai betul. karya beliau juga sih. Iya, keren, keren, keren. Nah, nah tadi Kak Aldo sudah jawab nih Kak. Kalau Kak Iis sendiri, kemampuan menulis Kakak itu didapatkannya secara otodidak atau melalui pelatihan Kak? hmm, yang pasti karena hobi itu dari dalam ya Kak. Dari dalam Dan itu dari hati kita, dari kemauan kita. Terus nggak mungkin nih kita nulisnya harus kita aja. Terus pasti ada latih juga, ada ngikutin pembelajaran juga. Pasti itu proses-proses karena menulis itu terdengar ringan kata menulis dan tulis itu. Tapi ketika kita melaksanakannya itu berat. Jadi kita perlu guru, perlu latihan, perlu bimbingan, perlu banyak baca itu Kak. Jadi dari kapannya itu dari mulai uh, udah muncul itu dari mulai SMA. Tapi dari MTS, dari SD itu udah memang hobi menulis. Halo Kak Wem. Hmm. Nah, Minta bimbing tuh Kak. bimbing aku gitu kan. Wah, keren ya ada yang udah minta bimbing nih. Oke, kayak nanti sekalian Gitu. ini ya berarti berarti bagi kakak berdua itu dari awal kemampuan menulis itu berarti memang dari niat dulu ya kak ya. Dari Ya, niat kemudian kita dari asah dengan pelatihan. ya pasti. Benar, Iya, benar, benar. betul sekali. Nah, ini nih, karena kakak dua ini kan sosok yang menginspirasi, ya kan? Nah, satunya sebagai duta pelajar, satunya sebagai pendiri teras belajar, juga pemuda pelopor literasi Kabupaten Lamandau. Nah, saya mau tanya, menurut kakak berdua, di sini juga Kak Is juga sebagai seorang guru. Kalau Kak Aldo nih, bagaimana cara kakak meningkatkan literasi di sekolah, khususnya di sekolah kakak? Atau mungkin Kabupaten Lamandau. Soalnya kan duta pelajar nih, khususnya anak-anak muda nih. Gimana menurut kakak? Bagaimana sih apa yang kakak lakukan untuk meningkatkan literasi di Nah, sini? baik nih teman-teman. Di era digital ini pasti kita tahu sendiri kalau misalnya ya kita udah nggak bisa terlepas sama yang namanya gadget gitu. Jadi kalau menurut saya untuk akses paling gampangnya karena saya dari daerah nih teman-teman. Jadi emang kalau misalnya untuk membuat event di kabupaten mungkin saya terkendala gitu. Tapi kalau misalnya kayak kita bisa kok ngakses secara online gitu. Jadi kayak saya punya akun Tilika juga, tapi maaf banget nih teman-teman sempat ke band gitu dan stay tune aja. Semoga saya bisa buat lagi, mungkin gak lama lagi lah gitu. Nah, untuk semisalnya untuk meningkatkan ya. Nah, saya juga sebagai ketua OSIS gitu, saya memiliki peran penting gitu. Nah, saya juga membimbing di divisi literasi gitu. Nah, divisi literasi ini berperan aktif dalam meningkatkan literasi di kalangan siswa-siswi ini di sekolah saya khususnya. Nah, jadi kita berfokus untuk meningkatkan seperti mading gitu. Jadi kayak kita selalu update gitu tentang hal-hal penting gitu. Terus yang kedua, kita juga ada nih anak-anak dari eh, divisi ini bertugas langsung ke Tilika. Jadi kayak bakal berkunjung di perpustakaan Desa Bayat gitu. Jadi kayak akan mengajak anak-anak gitu untuk membaca dan serta memberi mereka edukasi gitu. Dan pula seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin nextnya kita bakal ngadain literasi sembari olahraga gitu. Nah, jadi kita bakal mengcombine atau menyatukan kegiatan ini bersama gitu. Keren, 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 keren. Wow, keren banget. Oke, kalau Kak I sendiri sebagai guru nih, nah, gimana Kak? Sebagai seorang guru, kira-kira apa yang kakak, gimana caranya kakak meningkatkan literasi di sekolah? Literasi di sekolah. Oh, sebagai seorang guru setiap hari yang namanya literasi itu ya Kak Mai yang pasti
kita gebleng terus ya. Tapi di sini saya selalu pesan sama anak-anak, ada bagian timnya, itu gimana sih kunjungan perpustakaan itu supaya rame. Itu diwajibkan kunjungan perpustakaan itu setiap hari. Itu dengan time management, dengan manajemen waktu yang bagus. Gimana? Karena tidak semua anak itu hobi baca. Tidak semua anak itu hobi ke perpustakaan. Karena image orang ke perpustakaan itu biasanya orang, ih kenapa sih mau perpustakaan? Paling bukunya itu aja gitu kan. Tapi ini diwajibkan. Wajib silakan kamu cari ke perpustakaan dengan nggak cuma perpustakaan sekolah karena kita tempatnya di kota. Jadi di pembelajaran saya itu saya cari waktu kita kunjungan di perpustakaan daerah karena di situlah cara itu yang membuat kita hidupkan literasi sekolah karena nggak cuma baca literasi itu apa ya menulis berkarya itu literasi jadi nggak cuma bisa baca aja gitu kak jadi itu sih aku setiap hari yuk dong kamu cari nih kamu penasaran tentang apa tapi dengan cara filter kamu baca sesuatu yang kamu perlukan jangan kamu baca sesuatu yang tidak kamu perlukan itu cara kita jatuh cinta dengan buku dan bacaan itu kak. Keren, keren, keren. Jadi Ya. memang diwajibkan ya sebagai guru berarti menggunakan ini ya Kak ya, Oh menggunakan apa hak kita sebagai guru ya kan, iya kak. menggunakan wewenang sebagai wewenang kita sebagai guru. Benar juga sih ya, memang kita sebagai guru kita yang mewajibkan kunjungan bagi siswa. Soalnya kalau tidak semua orang gitu kan yang memang minat ke perpustakaan. Jadi kalau kita wajibkan siapa tahu minat itu akan datang dengan Iya sendirinya. Iya. Iya, betul. betul. Keren-keren. Aduh, ya ampun. Memang bener-bener nih dua sosok inspiratif sekali. Nah, di sini juga kita mau buka dulu. Nanti kan kita akan kasih pesan nih buat sahabat literasi. Tapi sebelum kita kasih pesan-pesan buat sahabat literasi, boleh dong kita dengarkan kira-kira mungkin rekan-rekan kita peserta yang hadir itu mau ngobrol juga sama kita. Jadi nggak kayak bertiga terus Iya gitu nih kan. Oke, boleh. kita buka sesi tanya jawab buat rekan-rekan. Mungkin sahabat literasi yang hadir boleh kalau mau mengajukan pertanyaan Is atau mungkin ke Kak Aldo, kami persilahkan. Atau mungkin mau langsung buka mikrofon, mau menyapa langsung, halo gitu, silakan. KWMP MC Ini itu ada KWMP tuh. tuh iya Oh ya, saya lupa bilang. Di sini juga ada KWMP. KWMP ini adalah MC kondang di Kabupaten Lamandau. iya Siapa betul yang tidak kita. kenal KWMP ya? Tepuk tangan dulu buat KWMP. Selamat datang KWMP. Halo Kak. Halo Ini KWMP KWMP. Ini Halo, selamat sore. sore. sore kakak. Ih, Oke ini. semangat Sip. Ada KWMP Saya ini. em, kalau dipuji jadi MC hits kayaknya nggak ada deh, masih banyak yang lebih ini bagus dari masa saya. Merendah banget coba. Ini saya bertanya ke Kais dulu nih. Kais baru setelah itu Aldo ya. Boleh, Kais boleh. tahu bahwa di jam sekarang saya minta maaf saya lagi di pinggir nih, HP-nya lagi lowbat jadi di dinding kebetulan lagi di lapangan tenis. Saya pengen bertanya ke Kais. Kais, kita tahu bahwa di zaman sekarang anak-anak lebih suka ke gadget nih dalam rangka uh, di zaman digitalisasi anak-anak hobi pegang HP. Dengan Kais yang tadi makan bahwa anak-anak diwajibkan ke perpustakaan. Nah, bagaimana dengan pemanfaatan digitalisasi termasuk dengan penggabungan digitalisasi dan penggabungan literasi? Itu ya. itu Memanfaatkan teknologi termasuk dengan pemanfaatan teknologi zaman sekarang ya. Apalagi kalau anak-anak lebih suka pegang HP dibandingkan buku sekarang. aja. Itu. Yang kedua, untuk Aldo, saya mau apresiasi untuk Aldo dulu bahwa anak SMA di masanya saya dulu, saya nggak sehebat Aldo yang pertama. Saya masih dulu di zaman SMA-nya saya masih ada di belakang layar yang kalau disuruh maju masih pegang-pegang baju, masih nggak seberani itu dan nggak sehebat Aldo. Kita boleh apresiasi ke Aldo dulu deh, tepuk tangan untuk Aldo. Aduh, makasih banget semuanya.
pertanyaan saya ke Aldo gini nih, di zaman sekarang saya tahu betul karena saya juga lama bertugas di kampung ya. Saya adalah 9 tahun, 11 tahun bahkan di kampung saya nggak tahu apakah terjadi perbedaan masyarakat antara Bulik Timur sama Belantikan Raya. Tapi ingin pertanyaan saya nih, zaman-zaman sekarang kan anak-anak muda lebih suka kalau ada pesta lebih suka berpesta, lebih suka dangdutan, kemudian lebih suka pacaran pastinya. Kemudian di zaman sekarang anak-anak, nah bagaimana lebih suka yang enak-enaknya atau lebih suka banyak hiburan. Nah, bagaimana Aldo juga mengetahui teman-teman Aldo yang lebih suka dengan sesuatu yang berbau hiburan, lebih suka yang istilahnya yang menyenangkan. Nah, bagaimana dengan Aldo yang sangat menggebu-gebu dengan literasi ini? Bagaimana mengajak teman-temannya seperti itu, Aldo? Terima kasih. Ya, oke, makasih. Oke, baik. Terima kasih, Kak Wempi, MC Hits Lamandau. Oke, Mayang gimana? Langsung jawab atau gimana? Boleh jawab dulu ya. Nah, sambil kita nunggu yang lain lagi ngetik mungkin. Oke, Kita boleh nih, kita coba Kakak Iis dulu jawab deh. baik. Ini sudah pegang pulpen tadi nyatat. Oke. Nyatet aja. Baik, mohon izin semuanya. Halo teman-teman, ada yang dari Kapuas juga. Lupa disapa. Ada dari Gumas tuh Kak. Gunung Mas, keren. Wah, luar biasa. Terima kasih sudah bergabung. One day kita adain lagi nih. Iya, Wajib nih. Iya, wajib. wajib berbagi. Oke. Baik, mohon izin Kak Mayang, teman-teman semua. Eh, gimana sih itu sebenarnya tantangan bagi kita seorang guru di era yang sekarang ini, di Gen Z yang dimana orang di perkembangan IT yang semakin luas dan lebar ini, itu adalah tantangan. Tantangan itu kenapa saya bilang tantangan? Pertama saya bilang tantangan karena tidak semua orang itu menggunakan HP-nya itu dengan benar. Tantangan anak muda sekarang itu dia lebih game. Selain game, dia lebih ke yang di atasnya itu jadinya judi online. Terus dia menggunakan handphonenya itu ke sesuatu yang tidak semestinya. Padahal saya selalu bilang saat saya di dalam kelas, nak, ini loh, HP-mu itu kamu gunakan untuk apa? HP ini kan nyawa keduanya manusia. Kalau ketika kamu menggunakan itu tidak tepat, maka apa yang kamu kerjakan itu akan sia-sia. Itu. Terus apa sih, bagaimana sih cara saya mengajak teman-teman menggabungkan antara literasi atau hobi baca dan lain sebagainya itu dengan penggunaan teknologi yang tepat. Yang pertama, saya tidak menyarankan mereka menggunakan HP dulu ketika dia pembelajaran saya. Misalnya saya ke perpustakaan nih, kamu boleh barcode atau apapun yang menggunakan IT, silahkan. Selesai itu HP-mu simpan dan kamu baca buku. Gimana pun caranya, saat kita baca HP dengan kita baca buku itu beda. Beda masuknya ke dalam otak kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saya di dalam kelas, ini saya sharing ya, saya cara pembelajaran saya di dalam kelas, mohon izin mungkin ada Bapak Ibu yang lebih senior dari saya. Sesekali saya bisa menggunakan HP dengan cara menggunakan aplikasi yang tepat. Misalnya Canva, silahkan bikin artikel dari Canva, kamu bikin sebaik mungkin. Karena sekarang itu IT itu lebih maju daripada otak kita. Tapi kita bisa mensiasatinya. Jangan salah, penggunaan IT, penggunaan Google yang semakin pintar, kita minta apa ngomong udah keluar, jangan salah. Anak sekarang itu kadang tidak bisa membedakan yang namanya screenshot dengan cara dia harus memfilter itu, harus copy paste itu, diedit dan lain sebagainya, itu lebih ketahuan. Jadi itu bikin malas. Jadi saya lebih pantau, kamu gunakan ini, gunakan aplikasi ini, nanti saya akan cek. Nah, dari situlah saya mengarahkan mereka penggunaan IT atau handphone ini ke lebih terarah. Jadi literasi, hobi baca dan lain sebagainya itu bisa terarah. Selain itu saya memperkenalkan apa aplikasi apa yang kamu bisa bikin novel kok di handphonemu, kamu bisa bikin artikel di handphonemu. Ada beberapa, saya sudah banyak tulisannya
contohnya alumni saya yang tadi Duta Baca, Al Fernando, itu banyak tulisannya di aplikasi apa saya lupa, itu sampai dia jadi mahasiswa dia jadi penulis di situ. Jadi aplikasi-aplikasi ribuan bahkan jutaan aplikasi harus dipilter dan dipilih itu. Makanya tadi saya selalu bilang kalau di moto saya itu ada life is a choice, hidup ada pilihan. Ketika kamu pegang HP kamu mau pilih yang mana? Tantangan anak muda sekarang itu adalah di handphonenya. Itu. Kenapa banyak anak muda rusak? Pertama, cara bahasa mereka sudah rusak. Jujur saja saya kecewa dengan itu. Anjay, misalnya kata anjay itu dia tidak tahu nih tata bahasa yang benar itu seperti apa. Sekarang saya tidak memulai penggunaan kata baku, anak muda sekarang tidak tahu apa sih kata baku yang baku dan baku, dia tidak bisa membedakan karena banyak asupan bahasa-bahasa yang kurang tepat. Jadi di tugas literasi saya, kamu bikin di Canva kamu buat sebaik mungkin, bisa Canva, bisa apa ya, aplikasi satunya kamu bikin, nanti kamu silakan cari, tapi bukan membuat, atau kamu cari nih referensi di buku perpustakaan, masukkan, diketik gitu. Keren. Contoh kecil keras kalau literasi kadang agak sih Kak ya. Ya, Kak. Halo. Keren sekali, Kak. Berarti Kakak, kalau saya lihat berarti kita sebagai guru Kakak kan mengarahkan siswa Kakak dengan memanfaatkan platform-platform teknologi yang sudah ada. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Sayang kalau ada jalan itu ada belok kiri, belok kanan, dan lurus. Sayang kalau mereka tidak sempat kita sampaikan hal demikian, karena mungkin Google dan HP punya segalanya, tapi Google dan HP tidak bisa mengarahkan itu. Itu kita selaku manusianya, dia teman kita, dia rekan kita, udah yuk ini sini. Nggak apa-apa yang lain udah ke situ, tapi kamu jangan gitu. Ya, betul. Keren sekali, Kak. Nah, benar sekali seperti kata Kak Iis ya, berarti memang dari kita sendiri, kita yang sudah sadar akan literasi ini, kita lah yang mengarahkan. Nah, demikian juga dengan Kak Aldo nih. Kak Aldo ini kan sudah teriakan literasi seperti yang Kak Wempi tanyain gitu kan. Bagaimana Kak untuk menyukai literasi itu sendiri? Silakan, Kak. Nah, baik nih. Pertama, untuk jawaban dari pertanyaan ini ialah kita tuh harus mulai dulu dari diri kita sendiri gitu. Gimana saya bisa ngajak orang lain kalau misalnya saya nggak bisa menjadi contoh teladan yang baik gitu. Jadi yang pertama saya harus bisa menjadi contoh gitu. Yang kedua ialah bukan dengan memaksa aja gitu. Kita harus punya cara bagaimana mereka benar-benar suka gitu. Karena terkadang memaksa bukan solusi terbaik gitu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus punya cara untuk mengcombine gitu. Gimana kita bisa menyatukan dunia pendidikan ini menjadi lebih menyenangkan gitu. Benar sih kata Kak Iis tadi ya. Kalau misalnya kayak ada banyak aplikasi di zaman sekarang gitu. Nah, puji Tuhannya gitu, sekolah saya juga terbuka akan hal itu gitu. Jadi kayak tahu kok, misalnya kita perlu loh untuk menggunakan berbagai aplikasi seperti Canva gitu. Nah, Canva ini memiliki peran penting, atau aplikasi-aplikasi seperti ini memiliki peranan yang penting gitu. Kalau misalnya dunia pendidikan nggak menggunakannya gitu, nah ini akan menjadi masalah yang besar gitu untuk anak-anak didiknya gitu. Kenapa demikian gitu? Karena seperti yang kita ketahui, kalau sekarang itu kita lebih banyak waktunya di sekolah gitu. Jadi lingkungan sekolah memiliki peran yang penting dalam mendorong literasi ini gitu. Nah, serta yang ketiga ya berarti programnya gitu. Kita udah tahu gimana caranya yang paling tepat gitu untuk bisa mengajak teman-teman kita ini dengan lebih baik gitu. Nah, oleh karena itu kalau menurut saya bagaimana untuk mengajaknya gitu, kita nggak bisa langsung ngasih kayak ajak kayak mereka untuk membaca buku, kita sodorin buku mereka, apakah akan mereka langsung baca gitu. Tentunya kemungkinan besarnya mereka nggak akan menerima itu dengan baik gitu, malah mereka akan menganggap itu sebagai suatu kebencian atau kesusahan gitu. Untuk hal tersebut makanya kita harus mencatat poin penting. Kalau misalnya kalau kita mau mereka benar-benar cinta, kita harus coba dulu dari
hal yang mereka suka gitu. Banyak anak-anak zaman sekarang lebih suka jalan-jalan gitu, lebih suka yang asik-asik gitu. Nah, di tempat-tempat asik-asik inilah yang bisa kita jadikan tempat atau sarana terbaik dalam memberikan mereka asupan literasi gitu. Seperti yang saya sampaikan tadi, besar harapan saya kalau misalnya saya akan memberikan contoh program ini yakni menggabungkan jalan sehat ini dengan literasi ini teman-teman. Jadi saya harap juga sekolah-sekolah lainnya dapat menerapkan gitu. Nah, kebetulan juga Kak Mahiang, Kak Iis ini juga guru gitu. Saya harap saya sudah menjadi saluran aspirasi dari teman-teman siswa nih gitu. Jadi untuk Kak Iis dan Kak Mahyang, penting bagi seorang guru untuk mengetahui juga apa yang murid perlukan gitu. Karena kalau misalnya kita maksa aja, yang ada mereka malah benci. Kita tahu kalau misalnya kita mau yang terbaik untuk mereka, tapi kita harus juga tahu kalau misalnya ada caranya untuk mendapatkan hasil terbaik. Gitulah kalau menurut saya. Itu terima kasih. Wow, keren sekali. Aduh, kena nih kita dua KI. Iya, Ini siswa tapi langsung yang Kak, ngomong ini. Jadi iya, ini bukan cuma sebagai narasumber, tapi sebagai siswa ngomong ke gurunya. Ya, oke, keren sekali. Oke, mungkin kita kasih kesempatan untuk satu penanya lagi ya. Soalnya kan tadi kita tadi kan mulainya agak lambat tadi 11 menit, mundur 11 menit dan nanti kita akan punya 11 menit. Mungkin atau satu atau dua orang yang mau bertanya, kami persilakan boleh menggunakan fitur angkat tangan yang ada di dalam Zoom atau boleh menuliskan di kolom chat. Di sini juga kita mau menyapa nih ada dari komunitas Lamandau sendiri itu juga ada Kak David. Kak David ini yang pertama kali menggagas kita ya, menggagas komunitas Lamandau. Em, iya sih. jadi waktu itu ini sih karena saya nanti mungkin kita akan nanti kan coba bahas kalau mungkin Kak David mau mengajukan pertanyaan boleh atau mungkin juga Kak David mau cerita juga kami persilahkan gitu kan. Kenapa sih? Nah, tapi nanti ya ini lagi punya ini kan soalnya kan ini acara punya Kak Is dengan Kak Aldo. Jadi nanti yaitu jadi saya senang sekali bisa bertemu dengan Kak Is dan Kak Aldo. Jadi benar-benar menginspirasi, berbagi ilmu, berbagi wawasan ya kan, berbagi cerita. Nah, di sini ada Kak Sandika Meyano, mohon izin bertanya nih. Dia bertanya sama Kak Ais dengan Kak Aldo. Ya, mohon izin Kak, kira-kira event literasi apa yang bisa kita lakukan di sekolah gitu Kak? Terima kasih. Oke, siap. Siapa yang mau duluan? Aldo kah? Kak Meyang kah? Loh, saya sebagai Boleh Kak penguara Iis dulu aja. nih berarti. Oke, literasi ya. Kalau di Mm-mm. teman-teman sebenarnya, eh izin ya Kak ya. Ya, silakan. Halo Kak, siapa tadi Kak? Kak Sandika Meyano. Sandika Mayano. Halo Kak Sandika, dari mana ini Kak Sandika? Sebenarnya event literasi itu di sekolah itu banyak banget Kak. Kita gagas, kita buat, kita kembangkan. Kalau punya saya itu ada yang namanya kemarin dari ini harusnya tahun keempat, Man Lamandau Roper Scout Competition, itu satu-satunya di Lamandau. Sebenarnya kita punya bulan bahasa. Kenapa nggak kita bikin tadarus puisi? Itu salah satunya, kalau di kota-kota besar itu udah terkenal sekali tadarus puisi. Terus selain itu Kak, banyak event-event yang memang belum pernah, kadang udah mulai menghilang. Storytelling menggunakan bahasa Indonesia maupun menggunakan bahasa asing itu juga termasuk dari literasi Kak, di mana pesertanya itu harus hafal, harus pede, public speaking oke, dan dia harus bisa memerankan tokoh yang harus di storytellingnya. Itu salah satunya nih Kak. Selain itu apalagi Kak? Di event-event sekolah itu biasanya kita punya kegiatan HUT sekolah kita, atau di Oktober ya, kalau Sumpah Pemuda di bulan apa? Oktober ya. Itu bisa Oktober Kak. ya Oktober Sama dengan bulan bahasa barengan. barengan ya. Di Oktober itu bisa dibuat event di sekolah kita. Itu bulan bahasa. Bulan bahasa itu
banyak sekali. Selain itu lomba menulis, selain storytelling tadi ya, lomba menulis, bikin cerpen, bikin artikel. Selain kalaupun nggak ada event di mading tadi, benar kata Kak Aldo, mading tadi bikin aja. Nanti dikasih effort, yang bikin tulisan terbaik kasih effort. Effortnya nggak usah mahal-mahal, hadiah kecil-kecilan aja dari OSISnya itu. Boleh. Atau pas Bajar nih, Bajar lomba menulis menu di P5 kan ada tuh menulis menu makanan khas daerah atau bikin artikel tentang sekolah karena itu juga bagian dari literasi. Itu. Kalau menurut saya. Oh, mantap, mantap. Terima kasih Kak Iis. Lanjut, silakan Kak Aldo. Untuk baik nih, makasih banget untuk kesempatannya gitu. Seperti yang disampaikan Kak Iis tadi, banyak banget sih event untuk dilakukan di sekolah gitu. Paling gampang aja sebenarnya pasti guru itu memberikan kesempatan kepada siswa untuk membaca gitu. Nah, tapi bagaimana caranya kita sebagai instansi ini untuk bisa membuat literasi ini menjadi lebih interaktif gitu dan bisa dirasakan dan dinikmati oleh semua kalangan gitu. Nah, kita bisa juga ngadain seperti lomba-lomba mading nih. Nah, biar udah banyak banget yang viral di TikTok gitu. Kita juga ngadain kemarin pas Hari Pahlawan gitu. Walaupun pesertanya nggak sebanyak lomba-lomba lainnya, tapi tetap ada gitu. Dengan cara ini kita bisa memancing nih kreativitas dari siswa-siswi gitu. Nggak perihal tentang mereka bisa menciptakan pembahasan tentang pahlawan saja gitu, tapi mereka bisa memberikan kreativitas mereka di dalamnya gitu. Jadi kita bisa menggabungkan seni dengan literasi gitu. Makanya kita harus bisa mengcombine gitu. Yang ingin saya catat di sini ialah bagaimana kita bisa membuat literasi menjadi lebih asik gitu. Jadi kita harus bisa mengcombine-nya gitu. Nah, juga pas Hari Pahlawan kemarin, maaf ada telepon. Nah, pas Hari Pahlawan kemarin gitu, kita ngadain itu nonton film bersama gitu. Nah, aspek literasi ini kan bukan hanya tentang kita membaca menulis saja gitu. Memahami dan menyimak adalah aspek dalam berliterasi gitu. Nah, dari kita menonton bersama ini, kami tidak hanya menonton saja lalu selesai gitu. Kita mengadakan tanya jawab habis itu. Kita juga kesempatan kepada guru untuk memberikan pertanyaan, kita dari OSIS juga memberikan pertanyaan gitu. Nah, ketika siswa-siswi menjawab, kita berikan apresiasi gitu. Apresiasinya nggak perlu yang luar biasa gitu. Karena sebenarnya siswa itu senang dikasih apa aja, asalkan hal itu berguna gitu. Kalau di sekolah saya kemarin ngasihnya buku gitu. Jadi bersesuaian, kita mau ningkatin literasi. Jadi kita mau nunjukin, ini loh buku, biar kamu pakai untuk di sekolah, bisa kamu pakai juga untuk hal lainnya gitu. Terus seperti yang saya rencanakan di semester ini, program saya mau ngadain jogging sembari literasi gitu. Jadi kita nih ngadain jogging. Kita adain jogging nih dari pos A ke pos B gitu. Nah, dari pos A kita kasih mereka seperti atau bisa bagi mereka menjadi tim gitu. Ada timnya per kelas lah ya gitu. Setelah kita bagi per kelas, mereka bakal lanjut ke pos B. Sampai di pos B, mereka dikasih challenge. Challenge-nya harus yang bersesuaian dengan literasi gitu. Bisa sambung kata atau tebak gambar gitu. Nah, dengan demikian kita bisa memberikan aspek literasi dan pengetahuan yang seru untuk peserta didik gitu. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wow, wow, ini sudah luar biasa banget nih jawabannya ya. Semoga Kak Sandika Meyano sudah merasa puas dengan jawabannya. Semoga semoga menjawab banget. Ya, jadi memang jadi pada dasarnya kita boleh kasih ini ya Kak, yang boleh kasih reward gitu kan, yang ada hubungannya dengan literasi. Oh iya, oke, mungkin kita cukupkan aja untuk, oh ini Mas, mau saya cukupkan tiba-tiba dia nanya nih, boleh ya Kak ya, nggak apa-apa ya, satu lagi ya, oke pertanyaan terakhir ya teman, apa sahabat literasi, di sini ada Muhammad Nazian, em, izin bertanya Kakak, bagaimana menurut Kakak jika kita sebagai duta literasi sekolah
Bekerja sama dengan guru-guru sebelum mulai pelajaran, setiap siswa membaca 5 menit, tetapi menggunakan alat digital seperti handphone. Bagaimana tanggapan kakak sekalian? Nanti saya yang terakhir aja, karena memang saya terakhir ditulis itu. Jadi kita sesuaikan aja dengan yang tertulis itu nama Kak Iis dulu, terus Kak Aldo baru Kak Mahiang. Ya silakan Kak Iis. Mohon izin. Pertanyaan seru nih. Aduh. Halo Seru banget ya. dari Kak Najian, Muhammad Najian. Iya. Oh, Kak Muhammad Najian, mohon izin. Mohon izin juga Kak Mahiang, Kak Aldo. Saya mungkin sedikit menjelaskan. Jadi mungkin tadi dijelaskan, bukan menjelaskan ya, meluruskan, bukan mengajari juga. Literasi itu Kak ada 6. Ada 6. Jadi bukan kita, literasi itu olahraga itu literasi. Ya benar, olahraga itu literasi. Baca tulis itu 1, literasi yang pertama. Yang kedua itu numerasi. Yang ketiga sains. Sains ya, jangan dilupakan, sains itu juga literasi. Di dalamnya literasi lewat sains, digital, finansial, dan budaya. Oke, menjawab dari pertanyaan dari Kak Muhammad Najian, sebenarnya saya kurang setuju kalau menggunakan handphone, Kak. Kenapa? Daya tangkap manusia saat membaca buku dan handphone itu berbeda. Silakan baca, silakan cari aja. Kenapa saya bilang begitu? Handphone ini bikin orang malas. 1. Yang kedua, karena di sekolah kami berangkat sekolah, HP sudah langsung dikumpul, penggunaan handphone itu ketika memang diperlukan. Membaca 5 menit, silahkan menggunakan buku. Ya, menggunakan buku. Walaupun IT ini sudah maju, kalau saya kurang setuju menggunakan handphone kecuali memang diperlukan. Kenapa? Kalau kita budayakan membaca handphone 5 menit setiap hari, anak-anak akan malas. 1. Yang kedua, bagaimana kita menumbuhkan cinta buku. Ya, buku ini kan jendela dunia, walaupun sekarang handphone ini jendela dunia. Tapi kalau saya lebih cinta buku. Menumbuhkan cinta buku itu dengan cara pembiasaan. Pembiasaan bukan memaksa ya, pembiasaan. Karena apa? Jatuh cinta itu karena terbiasa. Gitu. Kalau saya seperti itu. Maaf kalau memang ada pendapat lain karena banyak kepala, banyak ide, dan beda isi. Itu. Terima kasih. Baik. Mantap. Mantap jawaban Kak Iis ya. Oke. Baik, Selanjutnya baik. Kak Aldo. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya setuju nih dengan Kak Iis. Kenapa sih teman-teman, walaupun saya siswa, saya setuju gitu. Karena saya OSIS gitu. Saya tahu gimana rasanya menjadi penanggung jawab untuk siswa-siswi lainnya gitu. Kita ngadain talk show loh di sekolah kita, di sekolah kami gitu. Jadi talk show ini melibatkan siswa dan juga gurunya gitu. Jadi kita tanya, kenapa sih kita nggak boleh bawa HP, ada pertanyaan seperti itu? Tentu banyak gitu. Nah, gurunya jawab, pasti keadaan siswanya tidak kondusif gitu. Dan saya percaya. Kenapa percaya? Pas ulangan aja, saat disuruh kumpul HP-nya ya, kalau udah, apa keadaan yang terjadi mereka malah main game gitu. Ini yang paling memprihatinkan gitu. Kalau misalnya mau ngadain kegiatan sekolah dengan melibatkan HP, tapi itu adalah menjadi tumpuan, itu adalah say no. Kenapa? Karena malah HP ini mendistract, mengganggu kita yang malah kita mau, aduh HP dulu deh gitu, cek HP dulu deh gitu. Jadi kebiasaan. Jadi jangan sedikit-dikit HP gitu. Karena untuk mengkondusifkan siswa-siswi itu bukan hal yang mudah gitu. Walaupun saya bukan guru, saya tahu gimana rasanya gitu. Jadi teman-teman, harap mengerti kenapa sih guru-guru nggak setuju. Guru-guru bukannya nggak mau untuk kita nggak megang HP gitu, tapi karena mengkondusifkannya itu mungkin ada beberapa siswa yang kondusif, tapi bagaimana dengan yang tidak kondusif? Karena perilaku yang tidak kondusif ini memberikan pengaruh ke siswa-siswinya teman-teman, dan itu nyata, nggak bisa dipungkiri, itu nyata. Jadi kalau misalnya mau membaca, ya sudah baca aja buku. Baca buku, bahkan Kemendikbudristek menganjurkan kalau misalnya sebelum memulai pembelajaran, silahkan membaca buku teks atau buku pembelajarannya selama minimal 15, bukan 5 menit, tapi 15 menit, seperti itu. Jadi ini tanggapan saya walaupun saya siswa, gitu. Terima kasih. Nah, oke, terima kasih. Kalau saya pribadi kan saya juga ikut tanya, saya setuju dengan dua-duanya, yaitu karena memang pada dasarnya
handphone itu membuat kita mudah sekali terdistraksi ya. Bang, Baca nih, baca sebentar, tiba-tiba ada WA buka deh. yakin nggak semua misalnya 30 siswa itu dalam kelas itu baca? Enggak. Yakin nggak baca? Mereka nggak, paling baca chat. Tiba-tiba ada pesan dari pacar gitu kan, Iya, bikin emosi. Ya, jujur ya teman-teman, kalau misalnya mau ngadain kegiatan literasi lebih baik yang lain. Ya, ada itu malah menyusahkan guru gitu. Dan itu kalau misalnya kayak gitu kan kita ya yang jadi penanggung jawab, kita siswanya yang jadi penanggung jawab. Ada kita juga terbebani gitu. Lebih baik jangan pernah kita memberikan aspirasi yang semisalnya malah membebankan kepada kita sendiri gitu. Kita harus kasih aspirasi yang benar-benar nggak membebankan guru dan menguntungkan siswa gitu. yang jelas merugikan nggak bagi siswanya. Kalau gurunya ini belajar rugi. Tapi emang handphone memiliki pengaruh buruk ya teman-teman. Saya juga kadang ke distract. Jadi makanya ketika di sekolah nggak bawa HP, malah saya juga bersyukur gitu. Jadi saya bisa memperhatikan pembelajaran dengan baik gitu. Ya, oke. Ya, semoga itu menjawab Kak Muhammad Nazian ya. Jadi pada dasarnya kami bertiga nih setuju. Oke deh Kak Sandika. Kalau menurut kami seperti itu Kak. Karena pada dasarnya memang lebih baik kita budayakan cinta buku ya. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya kita bisa ini ya. Kalau di sini ada komentar dari Kak Sandika. Setuju karena banyaknya buku digital ya kita bisa kita akses, kita akan terdistraksi. Kemudian juga dari satu buku ke buku yang lain akhirnya buku yang kita researchkan jadi tidak benar. Oke. Mungkin untuk sementara kita tutup dulu untuk hari ini kita cukupkan di 3 pertanyaan dan saya mengundang jadi sebelum kita ini saya mau ini nih. Nah, karena kita tutup pertanyaan, saya mau dong kita mau closing statement dari kakak berdua ya. Dari Kak Iis, Kak Aldo silahkan pilih siapa yang mau duluan kasih closing statement terkait literasi kepada rekan-rekan peserta. Boleh Aldo dulu deh. Baik. Nah, closing statement ya. Oke. Sebelum saya menyimpulkan, saya mau ngasih sepatah dua patah kata dulu nih. Nah, saya ada buku nih teman-teman. Bukunya The One Skill. Apakah nampak nih The One Skill? Oke, ya, the one skill kelihatan. Oke, dicatatnya judulnya The One Skill. Jadi ini buku yang saya selesaikan di akhir tahun 2024 dan akan saya terapkan nih di 2025. Jadi ini buku self improvement gitu. Dia membahas tentang kayak bagaimana untuk kita tuh bersikap lepas gitu. Kata lepas di sini bukan berarti kita tuh bodoh amat atau tidak peduli, tapi kita harus belajar untuk ikhlas gitu. Eh, saya mengasih motivasi kepada teman-teman semuanya. Mungkin ada beberapa mimpi yang nggak bisa kita gapai di hari ini gitu. Atau semisalnya di masa depan juga kita nggak bisa mencapainya gitu. Tapi kita harus yakin sama Tuhan, kita punya Tuhan, kok pasti Tuhan bakal ngasih jalan ke kita. Jadi nggak perlu sampai khawatir untuk akan masa depan. Tapi bukan berarti kita bodoh amat sama masa depan gitu. Kesimpulannya dari saya, membaca itu seru. Tapi mungkin kita belum ketemu aja bagian yang seru dari membaca. Jadi cari dulu apa buku yang paling teman-teman suka gitu. Ketika teman-teman udah suka sama satu buku, maka teman-teman bakal suka sama berbagai buku gitu. Dari aku, terima kasih. Oke, keren-keren banget tuh. Berarti itu bukunya Leo Babauta ya, Kak ya? Bener Tuan. nih. Ya, self improvement. Oke. Berarti kita coba baca dulu aja. Nanti kita akan nemuin ya kan yang kita suka. Silakan Kak Iis. Baik, mohon izin semuanya. Akhirnya sampai di akhir ya. Kalau dari saya sebenarnya panjang kali lebar, tapi saya persingkat aja. Teman, saya persingkat. Kalau tadi Kak Aldo berpesan sukai baca, menyukai dulu. Kalau saya eh, menyukai ya Kak Aldo. Kita harus cari apa yang kita suka. Oh, Ketika kita udah suka sama satu buku, kita bakal suka sama berbagai buku. oke. Kalau dari saya bukan menyukai dulu, tapi cari apa yang kamu inginkan.
Cari ini pertambahan, cari yang apa, baca yang apa yang kamu inginkan. Dari kamu terbiasa membaca, dari terbiasa kamu penasaran, nanti kamu akan menyukainya. Dari menyukai kamu akan mencintainya. Mencintai itu dalam artian gini, kamu mencintai, menyukai akan menjadi kebiasaan. Itu yang pertama. Yang kedua, teman anak muda, karena saya suka berada di bidang kepemudaan, tantangan kita sekarang adalah bukan lagi hanya tentang membaca, bukan lagi hanya tentang kamu dan teman-teman kamu, tapi kamu dan diri kamu sendiri. Karena musuh terbesar itu diri kamu sendiri. Rugi kalau tidak membaca. Ada perbedaan antara orang yang hobi baca dan orang yang tidak membaca. Orang yang hobi baca biasanya banyak ngomongnya, tapi omong kosong, dengan orang yang bisa membaca. Orang yang terbiasa membaca. Orang yang terbiasa membaca itu biasanya dia bisa memilah mana nih yang baik dan benar. Walaupun pada akhirnya sesuatu yang benar itu memang milik yang di atas, sesuatu yang salah itu milik kita. Nggak apa-apa salah dulu, yang penting ini adalah sebuah proses. Dari kesalahan itu kita belajar menjadi bisa. Itu proses. Untuk mimpi, jangan lanjutkan, tapi bangun dari mimpi itu dan ambil mimpi itu. Gagal nggak masalah, gagal itu proses. Karena tidak ada yang langsung jadi. Yang langsung jadi itu hanya sekian persen dari manusia. Gagal itu hanya koma, bukan titik. Lanjutkan dan bangun mimpi itu. Dari saya sekian dan terima kasih untuk anak muda. Semangat selalu, banyak membaca dan terus berproses. Proses tak pernah mengkhianati hasil. Kalaupun tidak hari ini, besok kamu jadi yang terbaik. Terima kasih. Wow, 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 wow. Bangun mimpi ya. Cari yang kita Ya. sukai dulu. Cari Benar-benar. dari keren, keren, keren. Nah, kita sudah berada di penghujung acara kita. Nah, sebelum kita menutup acara kita, saya mengundang semua sahabat literasi sekalian untuk membuka kamera karena kita akan mengabadikan pertemuan kita pada malam hari ini. Mungkin teman-teman bisa buka sebentar, sebentar Ya. ya. Kita ini aja semuanya, kita bentar, kita pakaikan ini aja ke galeri. Iya kita, berarti yang silakan yang masih belum membuka kamera kami persilakan. Ada Kak Sandika juga ada nih hadir. Berarti Ibu Trisna ini gurunya Kak Sandika ya, Bu? Yang Oh, mantap Ibu. Ada Dea Safira. Baik. Kita foto bersama dulu. Oke, masih ada Muhammad Nazian juga mau buka kamera. Kak Talia boleh. Kalau Kak Triana. Dan juga ada Kak Dini. Kak Natalia Susanti. Ini Kak Natalia Susanti ya? Ayo Kak Natalia Susanti. Kak Natalia Susanti ini dari Panitia Hari Buku Sedunia Tempo Hari. Iya, ini. ya. Ya, terima kasih Kak Natalia sudah hadir dari si publishing ya. Mohon izin kakak karena lagi di jalan jadi masih belum bisa buka kamera. Lanjut aja dulu ya. Oke, siap Kak Triana. Oke, baik kita foto dulu kakak sekalian. Oke, siap Kak Natalia. Oke, 1, 2, 3. Sebentar. Sekali lagi ya kakak. Kita mau pakai gaya literasi, boleh. Pakai tangannya. Ini ada Kak Satika. Oke, sip. Satu, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak untuk kakak sekalian. Sebentar, ntar saya masukkan fotonya dulu. Baiklah, saya ingin mengucapkan
mengucapkan secara pribadi dan atas nama komunitas literasi Kabupaten Lamandau, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Al dan Kak Iis yang sudah berkenan hadir meluangkan waktunya untuk bergabung sama kita pada malam hari ini. Juga kepada seluruh sahabat literasi yang berkenan hadir, yang saya juga kaget ternyata ada dari Kapuas, ada hadir Ibu Trisna, ada Kak Sandika, ada eh, Kak Dea juga ya, dan kakak-kakak yang lainnya, Kak Triana, juga Kak Muhammad Nazian yang juga bahkan sudah mengajukan pertanyaan juga. Ada Kak Dini, juga Kak Natalia, Kak Talia, Kak Triana, Kak Wempi yang pasti di tengah kesibukannya bahkan sambil bermain tenis masih siap hadir untuk berfoto dengan kita juga. Keren, keren, keren. Paling Oke, iya paling keren. Jadi untuk rencana selanjutnya mungkin rencananya ini kita mau adakan setiap bulan. Kalau jika memang diizinkan dan memang diperkenankan, kita akan adakan setiap bulan dan rencananya untuk bulan depan saya dengan Kak David itu ada rencana Kak, karena setiap tahun itu kan Balai Bahasa selalu mengadakan penulisan buku cerita anak. ya siap. Nah, jadi kebetulan kebetulan saya pernah, jadi kita rencana mau bahas itu untuk di pertemuan Dan aku selanjutnya. Yang punya dari Balai Bahasa. buku siapa? Ada buku Buku, saya juga nggak? Buku siapa Kak? buku kakak. Yang apa Ah, tuh? dari mana? Ada. Waktu itu kegiatan apa ya? Aku di Balai Bahasa, Kak. Langsung dikasih bukunya. Ada. Wah, Keren dong. Iya. Iya, dikasih bukunya ya. Oke, nanti kita mau bikin itu Kak. Jadi siapa tahu kan kita nih nggak tahu nih kan pas Balai Bahasa kan akan mengadakan biasanya kan setiap tahun diadakan. Tapi kan yang kemarin terakhir itu dari Lamandau terakhir kami dua Kak David. Jadi saya pengen Mm-mm. sekali dari Lamandau tuh nggak cuman kami. Entah nanti saya terpilih atau enggak lagi, yang penting saya bisa membagikan ilmu yang saya berikan itu di komunitas kita. Ya, nanti boleh juga kita bagikan ke teman-teman yang mau bergabung juga di Zoom juga. Oke, mungkin sekian ya. Kita tutup dulu pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir. Em, Semoga apa yang sudah kita bagikan dapat menginspirasi dan mendorong kita semua untuk lebih mencintai dan meningkatkan literasi di sekitar kita. Ya, seperti yang tadi sudah Kak Iis sampaikan bahwa mulai dari diri sendiri dulu, juga kata Kak Aldo, motivasi itu dari dalam kita diri sendiri, baru kita berbagi dengan rekan-rekan lainnya di luar. Mari kita terus benar. gali pengetahuan dan berbagi informasi demi kemajuan bersama. Izinkan saya Mahiang, mohon izin undur diri. Sampai jumpa di obrolan santai selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Dadah terima semuanya. Nice. Terima kasih, Bu Mahi.